Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan, ya, salam daripada Borneo. Jadi alhamdulillah hari ini kita kesiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang terletak di belakang Maybank. Jadi penggambaran hari ini bertarikh berapa hari bulan nih? 13 ya? Berapa hari bulan? 13 bulan 2. Hah? 13 hari bulan 2. Bersamaan hari apa sudah ini? Terlampau bingung. Selasa. Hari Selasa hari ini. Jadi alhamdulillah, seperti mana yang video-video sebelum ini, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menarik pada hari ini ialah konten berkenaan dengan Pajero 4D56U sudah overhaul. Kenapa mau dioverhaul lagi? Bukan saya yang overhaul lah, tempat lain. Jadi mungkin ada yang tertunggu-tunggu dan ternanti-nanti. Ini part berapa? Ini part 3 sebenarnya. Dan terus terang channel ini membicarakan tentang masalah-masalah otomotif, ya, masalah-masalah kereta dan punca-punca masalah kereta dan juga solusinya. Jangan tanya pasal harga di channel saya lah, sebab harga itu adalah subjektif. Setiap workshop itu mempunyai dia punya dia punya SOP tersendiri, harga apa semua saya tak boleh jawab. Jadi alhamdulillah hari ini mungkin sekilas pandang untuk kita tengok channel part 2 nih. Mungkin kameramen boleh ke sini. Ya, oke. Ini mungkin boleh nampak ya. Ini kita piston terpaksa ganti juga. 4D engine Pajero 4D56U baru overhaul. Kenapa overhaul lagi? Kesilapan atau kebetulan? Part 2. Sekarang ini part 3. Jadi part 2 ini memang piston dia makan. Ya, bukan makan lah, haus lah kan. Ini calar nih. Bahaya. Makan luar boleh. Ini nampak nih. Makan dalam sudah dia. Ini nampak nih. Dia makan. Jadi ini tidak boleh kita terpaksa ganti piston dia. Biasa kami pernah overhaul tadi piston jarang makan. Lainnya makan, lagi saja kita ganti, lainnya kita tukar. Ini alamak. Kalau sudah begini macam mana nih? Oke. Tetap dia punya bedeng Jadi alhamdulillah itu video part 2. Kereta tuh ada di sebelah kanan saya. Dan dia masih di part 3. Dan ingatkan kereta ini kita mau pasang sudah. Sebab lainnya kita sudah pasang. Tapi apa yang mengejutkan kita ialah setelah kita pasang, lainnya sudah baru, ring piston sudah baru, dan hanya piston nomor 4 sahaja yang oke. Jadi setelah kita buat kajian dan ukuran, maka kita step by step. Kenapa? Di sini di hadapan saya ini ada saya tulis ini, ya, punca piston pre-play. Ini pre-play walaupun kita sudah ganti ring piston atau lainnya. Jadi kita akan membahas bermula daripada di bawah dulu. Yaitu liner block piston 91 mm. Ini sudah dibuat di engineering. Oke, kita akan ke liner block yang telah ditukar. Sebab yang liner yang satu itu dia makan. Jadi setelah kita tukar 91 mm, betul ke 91 mm semua sama. 1 hingga 4 piston liner ini dia sama. Kalau dia tidak sama, aku marah, itu engineering. Jom kita pergi sana. Oke, sekarang kita ada pembantu kita yang membantu kita. Sekarang ini maksudnya lainnya itu yang ini. Ini kita sudah ganti. Nampak nih? Tidak ada sudah kesan calar, tidak ada sudah yang makan, ini sudah kita gosok. Jadi apa yang penting sekarang kita tahu, piston tuh bila dia goyang-goyang begini dia ada pre-play lah, contoh. Oke. Faktor pertama ialah kita mulai dari bawah. Kita tidak mau piston tuh bila dia masuk walaupun ada ring piston baru, kita tidak mau dia masuk ada pre-play banyak. Macam contoh inilah. Tidak mau begini-gini. Goyang-goyang ini contoh lah, contoh. Tidak mau begini. Dalam part 1 dan part 2 kita ada bahas kenapa walaupun sudah kita ganti liner dengan ring piston, kenapa dia masih goyang? Kenapa piston nomor 4 saya masalah? Yang 4 tuh di sini. Ini timing belt dekat sini. Saya kameramen sini tengok. Sebelah kanan saya ini nomor 1 lah. Ini piston nomor 1, piston nomor 2, piston nomor 3. Dan sekarang lainnya kita sudah bawa pergi engineering. Jadi bila kita cek kenapa piston nomor 4 masih goyang sedangkan lainnya baru dan juga ring piston baru. Jadi kita buat kajian satu persatu. Kita tengok dulu kerja engineering. Betulkah piston nomor 1 hingga nomor 4 tuh sama dia punya bacaan mm? Betulkah dia 91 mm? So kita tengok satu orang kita punya mekanik, jom kita ukur dia. Oke, kameramen boleh fokus di kaliper sana. Oke, 91 mm. Adakah piston nomor 1 91, piston nomor 2 ada di 90 ataupun dia sama? Kalau dia sama, maknanya dia tidak ada kesilapan dari segi engineering. Oke, kita tengok fokus di pada sini. Oke, betul?
Ah, 91, betul? Nah, ngam-ngam kah tidak? Ngam. Pelan-pelan ya, piston nomor 2. Ini piston nomor 3, mana dia punya nomor tuh? Terbalik pula dari sini ya. Kalau dari sini ya. Nampakkah kameramen? Kameramen yang penting. Nampak 91 tengok 90 baru ada mana garis yang paling lurus. Mengikut teori Piramli dia bilang, yang mana yang paling lurus itulah dia punya nilai akhir. 90 campur 1 91, betul lah. Lebih kurang 91 lah ya. 91 lebih kurang 91 kan? 91 mm. Boleh tengok di sini ya, dia punya garisan tuh. Tengok, saya punya lampu saya tidak tahu di mana. 90 ni tengok mana garis paling lurus? Tinggal 91. Tengok ini 4, 0, 1, 2, 3 lebih kurang. Mana yang lurus lebih kurang itulah 91 mm. Betul lah? Ini kita punya chip nih yang jaga bagian blok engine nih. Ukurannya sama. Mananya tidak ada berlaku lompang-lompang di sini. Engineering ukur tidak ada yang lompang. Maksudnya lompang nih sini lain ukuran, sini lain ukuran. Mana kenapa dia pre-play? Mungkin engineering itu mengantuk kah, dengan dia gosok kah? Boleh kita tuduh dia begitu. Mungkin kita boleh cakap juga lah, jangan-jangan engineering ini punya mesin longgar bearing-bearingnya semua, dia pergi gosok-gosok turun naik turunnya mungkin longgar. Sebab itu tidak sama bacaan. Jadi sampai sini kita ukur, itu step pertama. Jadi alhamdulillah bacaan dia ngam, 91 semuanya. Jadi 1 hingga ini. Jadi kita tidak boleh salahkan engineering. Oke, kita balik kepada nomor 2. Kenapa dia goyang walaupun lainnya baru, piston baru tapi masih ada pre-play, yaitu ring piston gap. Ring piston gap kalau kita tengok ring piston gap daripada ring piston yang dikatakan ring piston itu yang ini. Kameramen boleh ke sini. Oke, ring piston pertama 0.25. Kameramen boleh tengok sini ya. Ring piston pertama itu maknanya ring compression ada 2. Satu ring piston paling atas disebut ring piston. Oke, ini kameramen sini. Ini lubang parit dia. Oke, coba ambil ring piston sini. Oke, ini ring piston pertama, 1, ring piston kedua ini ring minyak. Jadi piston nih dia punya gap. Gap tuh dia punya ini. Tengok sini. Ini gap dia, ini ring piston, ini namanya ring piston, yaitu gelang kalau dalam bahasa Melayu. Dia punya ring ni bila masuk di liner, dia tidak boleh lebih daripada 0.40. Dia punya ini, ring pertama, ring kedua, dan ring ketiga. Ring ketiga itu ring minyak lah, ring minyak. Ini yang paling bawah ni ring minyak, tidak boleh lebih daripada 0.5 minimum, paling tinggi adalah 0.40. Jadi kita mau salahkan ring piston ni, ring piston baru ring piston ni baru. So kita akan masukkan dalam, betulkah dia 0.25 ataupun tidak lebih daripada maksimum 0.40 untuk ring per 1. Oke, 1 yang ini. Yang ring kedua yang ini. Ini. Oke, ini 1 tebal sikit. Ini 1 saya simpan. Ini ring kedua, ini ring kedua. Oke, dan ini ring ketiga ring minyak. Jadi kita akan masukkan di sana satu persatu mengikut ukuran ini. 0.25 hingga ring pertama. Oke, kita tengok ring pertama dulu 0.25 kah tidak. Oke, kita akan maju ke depan. Kita akan maju ke depan. Ini kita punya chip akan ukur. Oke, di piston nomor 1 kita ukur. Sekarang lainnya tidak salah sudah. Jadi sekarang kita tengok piston nomor 1 dulu. Yaitu 0.25. Pastikan kita masuk pun dia ada tulisan yang di atas menghadap. Oke, masukkan. Oke, kita punya pomen akan masukkan. Kita punya pomen ini bagus. Dia boleh istilahnya boleh buat kerja-kerja powil lah. Kita boleh amanahkan dia untuk kerja powil dan kita masukkan piston nomor 1 dulu. Piston nomor 1. Oke, kita tengok betulkah 0.25 gap. Yang dimasukkan gap tu yang ini ya. Oke, kita tengok, kita tarik keluar. Oke, yang dimasukkan gap sekejap, kameramen fokus di sini. Yang dimasukkan gap tu yang ini, sambungan nih. Nampak nih? Saya punya laser tak tahu di mana sudah. Nih, ini gap dia nih. Tak boleh lebih daripada 0.40, 0.25 hingga 0.40. Kita ukur. Oke, kasih tengok tu pilar dulu. Sekarang ni tidak tahu lah pilar yang generasi keberapa ni berkarat-karat berkulat. 0.25 boleh nampak? 0.25. Oke, kita akan masukkan 0.25. Dia longgar kah dia fit? Oke, kita masuk. Dia fit kah longgar? Dia ngam-ngam ngam-ngam. Oke, kita tengok dia ngam-ngam tidak longgar. Kalau kita masuk 4.0 sempit. Jadi 0.25 adalah standard minimum dan tidak boleh lebih 4.0. Oke, dan kita akan masuk lagi ke piston nomor piston pula ring piston nomor 2. Oke, kita masuk. Ini piston nomor 1. Kita keluarkan dulu. Kita masuk pula piston nomor 2. Pelan-pelan, pesan ada minyak. Nanti calar pula lainnya lagi. Membayar lagi kita pergi engineering. Oke, jadi kita pelan-pelan kes keluar sebab dia tak ada minyak. Bila tak ada minyak takut calar permukaan ni. Oke, piston nomor 2 kita masuk. Oke, tulisan mesti menghadap. Tengok tulisan ni. Kita pasang ring ni pasti tulisan menghadap ke atas. Oke, kita masuk piston nomor 2. Kalau piston nomor 2 di sini adalah 0.25 juga hingga 0.45. Oke, 0.25. Ring piston yang
kedua. Oke, kita tengok. Piston 2, kita pelan-pelan masuk. Mesti tolak pakai kepala piston sebab untuk kasih rata dia kan. Kita agak-agak lah. Ambil tengah-tengah. Jangan juga terlampau di bawah. Oke. Sekarang ini gapnya kita tengok. Betulkah dia 0.25 hingga maksimum 0.45? 0.425 itu ring piston kedua, 0.25. Kita akan masuk 0.25. Oke, kita tengok piston 0.25 betul? Fit? Atau dia longgar? Ada longgar sedikit tidak apa. Jadi ada maksimum 0.25, minimum 0.45, maksimum. Jadi sekarang 0.25. Coba kasih tunjuk 0.25 betul lah. Kameramen nampak kan di 0.25? Kalau cahaya balas janganlah, kasih nampak dia. Nampak ya? 0.25. Oke, fit. Oke, 0.2. Oke, piston nomor 2 punya ring cantik. Tidak ada isu di situ. Lainnya sudah kita cek, ring pun sudah kita tengok gapnya. Oke, kita akan masuk piston nomor 3 yaitu piston minyak. Oke, kita keluarkan dulu piston nomor 2. Oke. Kita keluarkan piston nomor 2. Alright. Oke, ini piston minyak, ini kena halus. Ini terbalik pun tidak apa, tidak ada juga marking dia. Kita yang penting gapnya itu jangan terlampau jarak. Kalau terlampau jarak dia ini besi pandai kembang. Terlampau jarak pun dia goyang-goyang inol. Kalau terlampau rapat pun nanti boleh patah itu ring bila dia mengembang. Sebab itu dia ada ring gap. Oke, sekarang kita sudah masuk ring piston nomor 3 itu ring minyak. Ring minyak. Oke, kita tengok gapnya sini. Mana sudah ini gap 0.25 minimum. Oke, kita akan ukur. Ini betul 0.25 tunjuk. 0.25 ya, betul lah. Oke, 0.25 kita ukur dia sangkut-sangkut kah, fit-fit kah ataupun dia lober. Longgar. Oke, ngam ya. Jadi 0.25 hingga kalau kita tengok ring minyak di sini, tengok kamera ring minyak 0.25 hingga 0.40. Sekali lagi saya ulang. Ring ketiga ring minyak 0.25 hingga 0.40. Ring 2 ini ring compression 0.25 hingga 0.45. Ring 1 0.25 hingga 0.40. Jadi isu nomor 4, nomor 3 sudah selesai. Jadi kita tidak boleh salahkan kenapa piston itu bergoyang. Kita tidak boleh salahkan sudah ring mungkin terlampau potong, mungkin terlampau jarak pun boleh jadi goyang itu piston. Jadi ini piston dia ada sifat free play. Sebab tajuk yang kita mau bahas, kenapa sudah dihantar pergi engineering, ring piston sudah baru, gap sudah ngam, piston lainnya sudah ngam, kenapa bila masuk piston nomor 4 saya bagus. Oke, jadi jawabannya nanti adalah di poin yang seterusnya. Oke, jadi sekarang ini kalau kita nampak kita tidak mau lepas kita masuk liner, dia contoh ini ya. Kita tidak mau bila dia sudah masuk dia goyang-goyang begini. Kita tidak mau. Tidak mau ada goyang-goyang. Dan kena ingat sekali lagi saya ulang, ini piston nomor 1 compression, piston nomor 2 piston minyak 3. Jadi bila dia masuk kita tidak mau ada goyang-goyang ini macam. Tidak mau. Jadi sekarang yang herannya, liner sudah baru. Liner sudah baru, tapi kenapa still dia masih goyang-goyang? Jadi kena paham lah. Jadi ini pun tengok, ada besar ada kecil. Kalau begini longgar pula masuk. Ini jawabannya Pak. Kenapa masuk di bawah ini kembang pula lagi? Dia fit-fit pula sini. Apa? Jadi inilah ada lagi poin yang nomor 3. Jadi kita ambil dari bawah dulu. Kita suka main dari bawah baru naik atas. Oke, jadi kesimpulan dia kita tidak boleh salahkan liner, kita juga tidak boleh salahkan gap ring piston. Gap ring piston tuh yang inilah, yang jarak-jarak tadi itu. Oke, jadi selesai sudah. Jadi di mana silapnya? Kita akan lompat ke part yang seterusnya. Oke, kita tengok part nomor 2. Kalau kita tengok ini panjang sedikit, piston groove ataupun kalau dalam bahasa Melayunya ini dalamnya. Dalamnya part itu yang ini. Oke, dia punya coba minta satu bila ini. Oke, ini kita tengok. Kenapa benda ini soalan dia sekarang, isu yang kita mau bahas, kenapa sudah ganti semua masih goyang itu piston? Dia punya dalam nih. Ini dalam nih. Dia ada dalam parit nih. Ini dalam dia terlampau dalam. Jadi dia punya kedalaman ini disebut sebagai apa dalam bahasa Melayunya itu? Dalamnya lah. Dalam. Dia punya gap dalam-dalam nih. Ini kedalaman dia. Kalau terlampau dalam pun dia boleh goyang walaupun ring piston baru, gapnya ngam. Tapi kalau ini memang ada free play terlampau banyak dalam parit ini, dia boleh menyebabkan masalah kepada ring piston dan juga liner walaupun liner baru dengan ring piston baru. Jadi apa yang kita mau bahas di sini adalah di manakah masalahnya sekarang? Untuk menjawab persoalan ini, kita kena tahu dulu dia punya standar. Apabila kita tolak ring piston, ketebalan ring piston tolak dengan kedalaman head piston. Oke, ring piston dia ada tebal lah. Kita punya ini mana satu orang? Ini apa di sini dulu? Ini sekarang oke, ring piston disebut tebal ring, tebal ring ini kameramen sini. Oke. Tebal ring dia ada tebal, yaitu ketebalan ring piston mesti dia punya jarak mestilah 0.6
0,06 hingga 0,15 setelah ditolak dalam tolak tebal. Tebal ring ini adalah, ini baru ring piston. Coba tengok ring piston punya tebal. Oke, kita tengok. Coba kameramen fokus di sana. Oke, kita tengok tebalnya nih ring. Sebab ring ini masuk dalam. Oke, kameramen tengok sini. Oke, berapa ketebalan dia kalau dia ikut ukuran ini? Tebal ring adalah 3,60 standar dia, betul? Sebab kalau ring sudah tipis pun dia goyang juga, betul? 3,6, betul kah? 3,6 tadi. 3,6. Mana dia punya tu? Oke, 3,6. Betul? 3,6. 1, 2, 3. Oke, 3,6. Betul lah? 3,6. 3,6 dia punya ring nih, betul? Oke, 3,6. Ini 3,6 adalah ring original, maksudnya yang masih baru, yang buka plastik, masih perawan. Jadi kita tahu sekarang kedalaman ring piston berapa. Kedalaman tuh ini. Oke, kedalaman, contoh ukur sekarang kedalaman dia. Oke, kedalaman piston nomor 1 dah. Contoh yang terkelas tu mana? Contohlah. Ini. Oke, kedalaman dia kita ukur menggunakan bontot pillar nih. Tengok. Kita tengok kedalaman dia. Oke, kedalaman dia berapa kedalaman dia? Tengok. Oke, lepas tu kita kameramen fokus di sana. Oke, berapa di situ? Dia di sini dia tulis 3,8. Mana 3,8? 3,8. Mana 3,8? 1 mana 3,8? Mana 8-nya? 3,8. Mana yang garis lurus? Itulah dia punya poin. Tengok dulu garis depan. 1, 2, 3 ya. 3,8. Oke, 3,8 betul lah. 3,8 tu dia punya kedalaman lah. Betul kan? 3,8 lah. Ya, jawab. Ya, 3,8. Kalau tengok kamera 3,8. 3,8 ke 2,8? 3,8. Oke, 3,8 lah. Kita tengok di kosong. Oke. Jadi sekarang ini kalau kita nampak di sini kedalaman piston sudah ini kedalaman piston dalam head piston punya dalam 3,8. 3,8 tolak 3,60 ke tebal ring piston tolak tebal ring piston ini ditolak dengan head kedalaman piston, dalamnya ring piston ni dalam. Tolak dengan dia punya tebal. Dalamnya ring tu tolak dengan tebal yang tadi, dia dapat 20,2 mm. Sedangkan standar dia mesti tidak boleh lebih, hasil tolak dalamnya dengan tebalnya tidak boleh lebih daripada 0,15. Ini maksimum. Sebaiknya ini 0,06 mm hingga 0,15 mm. Itu ring yang pertama. Dan salahnya sekarang ring di pertama sudah 0,2 mm. Nampak beza dia? Itu baru piston nomor 1. Baru piston nomor 1. Jadi piston nomor 1 pun sudah lari dia punya gap. Sebab maksimum 0,15. Ini 0,2 mm. Itu baru piston nomor 1, tidak berapa lagi. Kita tengok di ring piston nomor ini yang kita buat sekarang. Piston yang 4 biji ni. Ini tengok kameramen ke sini. Ini piston dia. Kita sudah ukur kedalamannya piston 1, 2, 3, 4. Kita ukur semua dia punya gap. Dan apa yang mengejutkan kita, piston nomor 1 dia ada 3 ring, betul? Ring 1 yang tadi saya tolak tadi biasanya 0,2 mm. Sudah lari, betul? Maksimum 0,15, betul? Lepas itu kita tengok ring kedua. 4,5 mm tolak 3,256 mm. Ring ini sentiasa sama. Ring piston ni hasilnya 0,95. Punya jauh, dia punya jauh tu 0,15. Sini 0,95. Nampak? 0,95. Sedangkan maksimum di sini 0,15. Dia terlampau dalam sudah itu parit. Maksudnya ring piston nomor 1 nih. Ini piston nomor 1. Dia terlampau dalam. Nampak? Dia terlampau dalam sudah ini. Dia punya piston nomor 2 ini terlampau dalam sudah parit dalam nih. Terlampau dalam sudah. Dia beza 0,95. Sedangkan standard maksimum mesti 0,115. Oke, kita tengok ring piston nomor 3. Di piston nomor 1 ada 3 ring kan? Kita tengok oil ring dia. 4,90 mm. Tolak dengan standard ring piston. Standard ring piston yang ini. Oke, ini standard ring piston. Oke, tengok kita punya standard ring piston. O-ring kita tengok. Sorry, yang nomor 3 ring dia. Nomor 3. Ring minyak. Ring minyak. Ini ring minyak dia tadi. Oke, kameramen boleh tengok sini. Ini ring minyak. Dia punya gap. Kedalaman dia sini 4,90 mm. Tolak ring punya standard tebal 3,6 mm. Jadi dia punya jarak adalah 1,3 mm. Betul?
1,3 mm ya. Sama ke jarak tebalnya nih. Nah, jadi dia punya jarak di sini, dia berbeza di sini. Ah, tengok. Dia punya beza 1,3 mm. Betul? Di sini dia patutnya beza hanya 0,10, tapi di sini 1,3 mm. Memang jauh lah dia punya. Dia makan, dia punya parit nih, dia punya apa nama? Dia punya parit nih tebal lah. Aku rasa dia tebal. Dia tebal sangat lah. Jadi kesimpulan daripada cerita ini bahwa kalau kita nampak keseluruhan 0,4 mm, 0,5, 0,9, piston nomor 2 kita ringkaskan saja 0, nih hasilnya lah setelah kita tolak memang dia lari sudah. Tidak ada pun yang mencapai tahap standar dia. Dia lari sudah. Walaupun dia tidak lari banyak, tetapi tetap juga ini pun walaupun dia fit tetap dia masih lari. Nampak? 0,6 dia lari. Nampak? Nampak? 0,3 mm. Jadi kesimpulannya sekarang head piston ini bermasalah, dia punya parit di dalam nih. Parit nih sudah lari, tengok. Daripada atas piston nomor 1, piston nomor 2, piston nomor 3, piston nomor 4 tidak ada yang memenuhi standar, yaitu maksimum 0,10, 0,15. Semuanya paling rendah pun 0,2 nih. Yang lain ada satu lagi beza dia. Ini 0,9, 0,5 banyak. Kita tengok dari atas sampai ke bawah. Betul kita compare standar dia nih, nampak? Dia punya beza tuh terlalu jauh. Jadi parit tuh sudah makan. Tengok 1,5 ini standar dia. Tidak boleh terlampau jarak ataupun tidak boleh terlampau terlampau jauh masuk dalam. Jadi walaupun liner baru, ring piston baru, tetapi kalau parit di dalam ini makan, tetap juga itu piston goyang. Pasal jarak dia tidak memenuhi standar, yaitu terlampau dalam, makan dalam, mungkin juga faktor usia. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya pergi nomor 1 punya perbahasan dulu. Jadi apa perbahasan yang terakhir, yaitu kita mulai dari 4 hingga ke 1, piston head. Kalau kita nampak piston head nih, ini piston head tuh inilah, ini kepala piston nih. Kameramen, mungkin satu orang. Kameramen, ada apa? Jadi kita tengok piston head nih, betulkah? Ini piston head kita ukur, ini piston nomor 1 kita ukur di sini. Kita walaupun kita menggunakan alat sederhana, kita ukur di sini, betulkah 9,25? Sepatutnya yang standar piston nomor 1 kan, tak kisahlah piston nomor berapa ukurannya di atas, begitu juga ukurannya di bawah. Bawah ini maksudnya size di sini, bontot nih, dengan di atas ini mesti sama size. Ini sekarang dia di atas berkurang, kena kikis sudah permukaan ini. Macam mana juga dia tidak goyang kan, size tidak sama. Patutnya piston ini kita ukur di bawah dengan di atas mesti sama. Sepatutnya size-nya, bukan kita cerita parit sekarang ini. Jadi jom kita tengok piston nomor 1 saja untuk kurangkan duration. Oke, kita tengok. Jadi kena ukur tuh titik dia, kasih center dulu, walaupun sebenarnya kita guna alat yang minta maaf lah. Kita agak dia punya kelurusan saja menggunakan titik nih. Dengan kita lurus bagi 2 diameter dia. 360 belatan bagi 2, 180. Dan kita tengok nomor dia di sana. Betul ke tidak? Kameramen, tengok berapa? Kalau ikut di sini 90,25. 90,25, betul? 90,25, betul 90 mana? Mana? Tunjuk dia. 90 mana? Tunjuk. Kasih, tidak boleh cahaya kah? 90,25. Mana dia punya 25? 90,25. Lebih kurang lah. Oke, lepas itu kita ukur di bagian bawah. Oke, kita ukur bagian bontot. Ini bontot piston ini kita ukur. Sepatutnya kalau ikut betul-betul, ini patutnya dia sama rata balik piston, betul lah? Di atas dengan bawah mesti mau sama, Pak. Ini kita ambil titik tengah ini pembagi, kita bagi 2 lah, kita agak-agak center dia, tengok garisan ini. Walaupun kita punya alat ini sederhana saja, tapi insya Allah kita boleh agak sudah. Jadi berlaku kikisan di kepala piston tuh. Sebab kereta ini mungkin sudah berumur bertahun-tahun, jadi dia kena kikis. Di sini ukuran dia adalah 91 mm, dia besar. Ya, 91 mm. Mananya kalau di atas kasih bawa pergi bawah dia tidak boleh masuk. Betul? Sekarang 91 mm, betul? Oke. Jadi kalau kita tengok 91 mm, kalau kita tengok berlaku pembujuran. Maksudnya di sini ini piston. Patut size di bawah nih kalau kita ukur di sini dengan kita ukur di atas, mesti dia sama. Kalau 91 lah sini. Masalahnya 90 di atas, kikisan ini sudah berlaku di sini, tapi di bawah ini masih 91 mm. Jadi berlaku pembujuran. Oke, kita tengok piston nomor 2. Piston nomor 2 kita tengok ini. Piston nomor 2 atas 90,
bawah ada lari sikit 90,85. Sudahlah dia punya parit makan. Kepala piston pun sudah kena makan. Jadi nampak perbezaannya ya. Lepas itu piston nomor 3 90,25, bawah 90,85 mm. Oke, dan piston nomor 4 90,25, dia punya bontot di bawah 91 pula. Nampak? Nampak kebanyakan kalau kita ikut kesimpulan dia, banyakkan kena kikis tu di bahagian kepala atas. Nah, nampak? Tidak sama. Tengok kepala ini atas, ini bawah. Betul? Kepala piston, dia nampak? Di bawah besar, di atas kecil. Macam itulah, macam kepalanya besar dari badannya. Lebih kurang kepala juga, tapi dia punya size tidak sama. Macam piston sepatunya dia sama, dia punya diameter. Tapi bila kita ukur, ini berlaku kikisan, dia nampak. 90 ada kikisan. Walaupun dia mm 0 berapa nih, tapi dalam dunia otomotif ataupun ukuran accuracy-nya tidak boleh ada lari terlampau banyak. Jadi kalau kita nampak berlaku kikisan di piston, yaitu 90 sini 91. Banyak di bawah nih apa nama orang bilang, mungkin disebabkan faktor isi terkikis ataupun faktor-faktor lain dalam combustion itu sendirilah. Kita tengok 90, ini 91 besar nih kalau 1 mm naik besar. Mananya ini tipis, ini kecil, ini besar. Jadi macam mana piston itu tidak goyang? Ini pun sudah ambil ini ring kan duduk di dalam, sudahlah ring itu makan parit, patu size lagi tidak sama. Jadi saya menganggap bahwa kesimpulan daripada nomor 1 puncak piston free play ini, daripada 1 hingga nomor 4, masalahnya lebih kepada nomor 1 dan 2. Ini masalah kepada semua masalah tadi, walaupun kita sudah hantar lainnya. So inilah masalah dia, yaitu masalah piston head yang tidak samalah dengan masalah piston group ataupun kedalaman ring piston duduk dan tidak standar, yaitu berlaku pembezaan yang terlampau banyak. Jadi mohon maaf, mungkin saya tersalah, mohon maaf juga sekiranya saya agak kekurangan dari segi persembahan ini. Sekiranya ada komen-komen yang mungkin agak di sini mungkin agak masalah sedikit. Contoh lah, mungkin ada di kalangan kita yang biasa buat kereta Podi 56U. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan lah, kita bukan pandai. Kita share daripada standard kilang dan kita ukur dan kita compare adakah hasil setelah tolak tebal dengan dalamnya itu piston, hasilnya memenuhi standar nih ataupun tidak. Dan setelah kita ukur, hasilnya seperti di sebelah kiri saya, mempunyai perbezaan yang ketara. Sebab itu bila kita ganti liner, kita ganti ring piston baru tiada guna. Sebab tempat duduk liner dengan ring piston itu dalam parit dia duduk. Jadi parit itu dia ada pembezaan yang terlampau jauh. Bukan bermakna mesti mau fit. Dia kena ada perbezaan juga untuk proses kembang kecut dia. Sebab bila panas enjin besi, sifat besi dia akan berkembang. Makanya itu perlu ada gap. Tapi sekiranya terlampau tebal, walaupun dia kembang macam mana pun, dia tetap goyang. Jadi bila ada hidup enjin, dia ada knocking. Itu salah satu kenapa piston free play walaupun sudah hantar engineering, tukar liner. Jadi kita tidak salahkan ring piston, sebab ring piston adalah standar dia, sudah kita ukur tadi. Kita tidak salahkan engineering liner block, dia sudah bikin 91 mm, nomor 1 hingga nomor 4 sama. Jadi piston pun ini baru pun sama. Jadi tidak ada isu di sini. Jadi isunya sekarang banyak cakap pun tidak guna. Dia punya masalah hanya satu, yaitu kita ganti head piston baru. 4 biji kena ganti baru. Sebab kenapa? Ini ukuran tidak ngam dan juga parit di dalam sudah makan dalam. Jadi saya rasa itu saja perbahasan untuk engine Podi 56U. Tak kira dia Pajero kah, Triton kah, pokoknya dia pakai Podi 56U. U itu maknanya U itu maksudnya dia pakai common rail. Kalau dia tidak ada U itu biasa punya, yang tidak turbo barangkali lain lagi dia punya code. Jadi yang penting kita bahas apa yang depan mata, yaitu Pajero engine Podi 56U, yaitu common rail punya sistem. Kita tidak cerita pasal panjang lebar apa itu common rail, kita cerita kenapa sudah antar engineering masih lagi goyang. Sedangkan lainnya semua bagus, ring piston semua baru. Bila kita cek satu-satu, kita ukur, inilah hasilnya, yaitu berlaku lompang di sini, yaitu piston dan juga piston dalam dia, parit di dalam itu tempat duduk piston bermasalah. Jadi apa solusinya? Solusinya ganti 4 biji. Jadi saya mengharapkan semoga videonya yang bagus, kita share lah. Kalau tidak berapa bagus, perbaiki dan boleh komen yang membina. Jangan kondem, kalau kondem saya blok. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Jadi mohon maaf sekiranya ada kekurangan, yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang lemah itu ataupun kekurangan itu daripada kekurangan diri saya sendiri. Jadi kalau ada yang kamu mungkin pengguna 4-wheel, sekiranya ada info-info yang lebih baik daripada saya, info-info yang boleh membantu untuk kita belajar sama-sama, boleh komen di ruangan komen. Jadi mohon maaf sekali lagi sekiranya ada kekurangan. Itu saja, sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Coba tengok berapa menit? 30.
Mau dekat 30 menit. Jadi mohon maaf ilmu yang serba ringkas ini. Sekiranya berlaku kekurangan, mohon diperbetulkan. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Thank you.